Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, dulu sejak zaman jahiliyah, masyarakat Arab tempo dulu berusaha untuk membentuk kelompok-kelompok kecil yang menyebar ke seantero tempat di wilayah padang pasir untuk mencari sumber air dan menyiapkan tempat-tempat tertentu, penampungan-penampungan air sebagai persiapan menuju bulan ke-9 yang begitu terik, begitu panas membakar sehingga berpotensi menjadikan sumur-sumur air menjadi kering dan aktivitas juga menjadi terbatas. Bulan ke-9 itulah saat panas, terik, memancar disebut dengan Ramadan. Masyarakat menyebut dengan Ramadan dari kata Ramadha yang berarti terik, panas, membakar. Jika kita ingin jadikan bentuknya superlatif, lebih meningkat lagi, lebih membakar lagi, maka tambahkan alif dan nun di ujungnya. Maka masyarakat menyebutnya dengan Ramadan, bulan masa waktu yang sangat terik, membakar, yang sangat panas, membakar. Karena itulah kemudian sebulan sebelumnya mereka kemudian membagi tugas berkelompok-kelompok. Pengelompokan untuk menyebar disebut dengan tasya'ub namanya. Keadaannya disebut dengan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban, bulan yang ke-8, masyarakat seperti yang tadi diuraikan, mereka bertugas menyebar, mencari sumber-sumber air untuk ditampung, dikumpulkan sebagai persiapan di bulan yang ke-9 yaitu bulan Ramadan. Di masa Islam, nama-nama bulan ini dipertahankan dalam perjalanan di tahun Hijriah dari mulai Al-Muharram sampai dengan bulan Dzulhijjah, bulan pertama sampai dengan bulan yang ke-12. Menariknya, pada bulan Sya'ban sampai dengan bulan ke Ramadan ada pergantian kembali, ada pelebaran dari makna. Yang dulu maknanya lebih kepada menunjukkan suasana, iklim, cuaca yang panas membakar, yang terik luar biasa. Maka secara metafor makna itu dibawa dalam nilai-nilai syariat, dalam nilai pendidikan spiritual. Orang-orang yang saat Ramadan mau meningkatkan amalnya, membangun ketaatan, meninggalkan maksiat, bertobat dia kepada Allah, maka Ramadan akan memberikan panas, terik, membakar dosa-dosanya, menggugurkan kesalahan-kesalahannya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taqarrub yang sangat indah sehingga berpeluang diterima amal, diberikan kemuliaan, dan mungkin juga bisa berpotensi wafat dalam keadaan husnul khatimah dan kembali menjadi hamba yang saleh. Untuk itu perlu persiapan. Tidak semua orang yang sampai ke Ramadan boleh jadi mendapatkan peningkatan takwa, dapat manfaat dari taubatnya, bisa terdorong untuk meningkatkan ketaatan. Belum tentu kalau dia tidak sungguh-sungguh, kalau dia tidak serius. Karena itu ayat puasa ketika dihadirkan di ayat 183 di surah Al-Baqarah itu penghujungnya Allah akhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian mampu meningkatkan takwa. Tapi apakah semua yang puasa bisa meningkat takwa? Belum tentu. Karena la'allakum dikenal dengan huruf taraji, huruf yang menunjukkan terpenuhinya satu harapan dengan syarat kesungguhan, keseriusan untuk mewujudkannya. Di antara keseriusan itu, maka citranya secara metafor diambil dari bulan sebelumnya, bulan Sya'ban, bulan ke-8. Saat banyak orang di masa pra-Islam mengumpulkan air untuk persiapan bulan ke-9, maka air berikutnya yang kita siapkan menuju Ramadan adalah air-air spiritual. Air-air yang bukan hanya melapangkan dahaga kita, menghilangkan haus, tapi air juga yang bisa menumbuhkan nilai-nilai ketaatan, yang bisa menggemburkan kembali, menyuburkan kembali hati-hati yang kering. Karena itulah banyak ayat dalam Al-Quran yang menyebut tentang air. Kata al-ma yang mewakili air saja setidaknya disebutkan 63 kali dalam Al-Quran. Ada yang menunjukkan turunnya air dari langit berupa hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Kami turunkan dengan keagunganku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari langit air, berarti hujan. Khuliqa min ma'in dafiq. Ada yang kedua menunjuk kepada asal mula manusia yang tercipta juga dari air yang terpancar. Pun demikian sumber kehidupan pun juga pusatnya bermula dari air. Sumbernya sangat sekali terpusat kepada air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, kami jadikan dari segala yang hidup itu sangat bergantung kepada air. Demikian kata Al-Quran. Karena itulah kemudian ada juga metafor-metafor yang mengkiaskan, menganalogikan turunnya air dari langit yang bermanfaat, menggemburkan, menyemburkan tanah-tanah yang kering, hadir tanaman, hadir buah-buahan bisa dikonsumsi. Pun demikian
wahyu seperti air yang turun dari langit. Disampaikan pada Rasulullah, diberikan risalahnya kepada kita untuk menyuburkan kembali hati-hati yang kering. Sehingga muncul kemudian bunga-bunga amal saleh, buah-buah kebaikan yang menggerakkan pohon-pohon ranting-ranting tubuh kita. Dari tangan berbuat baik, lisan berkata yang baik, sampai ke ujung kaki. Dan persiapan semua itu mesti diperbaiki, dicari sebelum ke Ramadan sejak bulan Sya'ban. Seperti orang dulu banyak mencari air, maka seharusnya yang terjadi orang sekarang banyak mencari air-air spiritual supaya menjadi kebiasaan saat sampai di bulan Ramadan yang berpotensi menggugurkan dosa, membakar semua kesalahan-kesalahan. Kalau tidak dimulai dari Sya'ban, tidak mudah untuk menjalani Ramadan. Karena itu, mari manfaatkan bulan Sya'ban ini, dan telah masuk kita di awalnya, untuk mengumpulkan banyak air spiritual, berlatih ibadah, meningkatkan ketaatan, sehingga nanti mampu terbiasa saat masuk bulan Ramadan. Cara yang terbaik, seperti pernah diajarkan Nabi, tersambung riwayatnya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mereka mengatakan, seperti dikutip oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai dalam kitab-kitab mereka, bahwa sejak Sya'ban Nabi seringkali terlihat, disaksikan banyak menunaikan ibadah siam. Jadi Rasulullah pun mengajarkan kepada kita untuk beradaptasi puasa lebih dulu. Tingkatkan amal soleh, cari air spiritual sejak bulan Sya'ban. Sehingga ketika terkumpul semua bekal-bekal spiritual itu, siap kita manfaatkan di bulan Ramadan. Siap digunakan untuk bulan Ramadan. Nabi SAW bahkan pernah disebutkan menunaikan puasa di Sya'ban seutuhnya, sepenuhnya, full. Ada juga yang menafsirkan kadang Nabi buka, kadang puasa. Ini menunjukkan kesan memperbanyak latihan, memperbanyak mendekat, dan semoga dengan itu mengantarkan kesiapan pada bulan Ramadan untuk membangun ketaatan, mendekat kepada Allah, dan membakar semua dosa-dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat. Alhamdulillah, setelah sampai di bulan Sya'ban, semoga Allah berkahi, semoga Allah bimbing untuk meningkatkan ketaatan, dan semoga siap menghadapi Ramadan. Nabi memberikan satu isyarat kepada kita semua bahwa sebelum sampai ke Ramadan, cepat cari bekal. Cari bekal yang bisa menguatkan roh kita, yang memberikan tenaga kepada kita, kekuatan spiritual, sehingga ketika sampai kepada Ramadan, kita bisa semangat untuk beraktivitas seperti orang-orang dulu bisa beraktivitas. Orang jahiliyah aja semangat beraktivitas. Kenapa kita yang sudah lewat dari jahiliyah menjadi lemah, menjadi banyak tidur, menjadi banyak lemasnya, jadi jarang beraktivitas, sementara orang-orang dulu membangun kekuatan yang sangat luar biasa di Ramadan. Mereka bisa manfaatkan siang dan malamnya. Ada yang khatam Quran sehari sekali, ada yang sehari 2 kali. Ya kan, yang paling menarik gini, habis sahur lihat kapan buka, habis buka kapan sahur. Jadi apa manfaat yang bisa diraih? Karena itu orang-orang yang tidak punya persiapan sejak bulan Sya'ban, maka umumnya dia akan merasakan hal yang berbeda saat masuk Ramadan. Ya, seperti orang lemas tidak punya air, maka lemas pula dia saat puasa karena tidak punya gairah untuk meningkatkan ibadah. Yang diriwayatkan oleh sahabat Usamah bin Zaid, Nabi SAW itu saat masuk bulan Sya'ban punya kebiasaan meningkatkan amalan beliau. Beliau juga mencontohkan langsung kepada kita, ya, bagaimana beliau meningkatkan amalannya, dan amalan yang spesifik yang banyak dikerjakan oleh Nabi SAW itu ternyata puasa. Sehingga sementara sahabat itu ada yang merasa heran. Kenapa? Karena di bulan Rajab juga udah biasa puasa. Sementara di Sya'ban bahkan menariknya lebih banyak dibandingkan dengan bulan Rajab. Sampai kemudian sahabat mengkonfirmasi kepada Rasulullah SAW tentang kebiasaan beliau itu puasa. Ketika dikonfirmasi, khususnya nanti riwayat disampaikan oleh sahabat Usamah bin Zaid, Nabi menjawab apa? Kata Nabi, bulan Sya'ban itu yang kalian banyak tanya kenapa aku puasa, kenapa aku meningkatkan ibadah. Bulan itu, Sya'ban itu sebetulnya agung. Tidak seperti yang kamu bayangkan. Sya'ban juga punya keistimewaan yang sangat istimewa. Seperti Rajab punya keistimewaan. Seperti Ramadan lebih istimewa lagi. Kata Nabi, banyak orang nggak sadar bahwa itu tuh punya keistimewaan. Sya'ban yang dimaksudkan yang istimewa ini diantara Rajab, bulan ke-7, Ramadan, bulan ke-9. Apa yang istimewa di situ? Pertama, kata Nabi, di bulan itu amal-amal kita pada saat itu secara langsung itu dilaporkan, disampaikan, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Gak dilaporkan pun Allah sudah tahu. Tapi ini ingin menunjukkan satu keistimewaan.
Bagaimana malaikat banyak kemudian melihat amalan kita, menyampaikan kepada Allah langsung, itu kebanggaan. Maka apa yang langsung Nabi berikan bimbingan kepada kita? Maka kata Nabi, aku sangat menginginkan saat amalku itu diangkat, disampaikan kepada Allah, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Nabi yang ma'sum, Nabi yang paling takwa, kan? Nabi yang paling dekat dengan Allah, dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim, dijamin surga, inna a'tainakal kautsar, dan sebagainya. Masih mencoba meningkatkan kualitasnya sehingga beliau ingin dinilai terbaik oleh Allah ketika tiba masa Sya'ban itu. Dan Nabi mencontohkan yang tinggi-tingginya. Ya, apa itu? Itu puasa. Dalam puasa kita akan terbiasa menjaga dua hal. Satu, menjaga amal soleh kita. Ya, menjaga amal soleh kita supaya konsisten ditingkatkan. Karena itu saat puasa kita senang baca Al-Quran, senang sedekah, itu sudah otomatis. Dan yang kedua, menjaga diri. Ya, yang pertama menjaga amal soleh untuk ditingkatkan. Yang kedua, menjaga diri untuk tidak beramal salah. Makanya orang-orang puasa, yang beriman puasa itu pasti menjaga dari perbuatan maksiat. Karena minimal dia takut batal puasanya. Karena itu orang puasa itu amalannya cenderung baik. Nah, kalau sudah baik, disampaikan kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Ya Allah, si fulan hamba mau puasa. Ya Allah, si fulan sedang baca Al-Quran. Ya Allah, saat ini si fulan sedang sedekah. Itu semua tuh baik. Maka Anda bisa bayangkan, Nabi dalam kondisi bulan Sya'ban itu, kenapa diantaranya beliau menyampaikan ya kepada kita semua bahwa beliau terbiasa menunaikan puasa. Itu salah satunya, rahasia terbesarnya diangkat dan disampaikannya amalan langsung seorang hamba.